Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Jenglis dan kali ini video saya akan membahas tentang belajar meriset untuk kesuksesan bisnis online. Nah, buat teman-teman yang belum tahu siapa saya, teman-teman bisa kunjungi website saya di www.jonglis.com ya. Dan inilah foto terkeren menurut saya. Jadi jangan diprotes ya. Oke, sekarang kita langsung aja di slide yang pertama ini. Mengapa riset penting? Gitu. Mungkin teman-teman akan kebingungan ya. Kenapa sih harus ngelakuin riset gitu kan? Sedangkan yang riset itu sebenarnya teman-teman ada prosesnya. Dan itu nggak mungkin bisa cepat gitu. Nah, kalau teman-teman lihat kesuksesan seorang Masta ya, pengusaha, pebisnis online gitu, seorang investor, mereka itu sebenarnya teman-teman jangan dilihat dari covernya aja, karena di belakang itu jatuh bangunnya dia itu adalah proses. Nah, salah satunya adalah riset. Kenapa saya bisa asumsikan seperti ini? Karena tadi siang sampai menjelang sore ya, menjelang malam maksud saya bertemu dengan para Masta. Ada yang bermain ClickBank seperti Mas Andi Ikram Abi, kemudian Mas Heri Rosyadi, Adman Loh, dan juga Mas Fajar yang juga suka main SEO. Kemudian ada Mas, maaf saya lupa namanya, dan dia juga suka main FB Ads ya. Dari situ saya bisa mengetahui pembicaraan mereka ini, mereka sangat antusias ketika membahas research atau riset gitu. Jadi saya coba perhatikan juga pada saat workshop ClickBank yang di Bandung itu, saya dengerin Mas Andi Ikram Abi itu selalu menekankan riset. Kemudian si Tredi juga itu risetnya luar biasa. Dan mungkin ya bagi beberapa teman-teman nih riset itu nggak terlalu penting gitu. Wah, itu mah risetnya ternyata cuma kayak gitu doang. Itu mah basic banget. Padahal teman-teman, riset yang basic inilah fondasi awal dari kesuksesan sebuah bisnis online. Ibaratnya teman-teman, mau membangun rumah semewah apapun itu, dia berdiri di atas tanah, kemudian bahannya itu dari semen ya, pasir, kemudian ada airnya, bisa terbuat dari bata juga kan, kemudian atau batako. Nah, itu basicnya itu yang suka dilupakan oleh teman-teman. Teman-teman hanya melihat yang sudah jadi aja gitu loh. Jadi saya sarankan buat teman-teman ketika melihat atau membaca sebuah sales letter, jangan lupakan yang namanya mereka punya proses ya. Mereka sudah menjalani prosesnya. Jadi jatuh bangunnya, berdarah-darahnya, luka-lukanya itu nggak kelihatan. Tapi kalau kalian mau bertanya kepada mereka, mereka akan menjawab dengan senang hati. Dan itu akan terlihat bahwa kesuksesan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ada prosesnya, dan salah satu prosesnya yang paling penting adalah melakukan research. Nah, apa sih research itu teman-teman? Nah, ini dia, saya bisa jelaskan di sini bahwa dengan melakukan riset kita mencari tahu ya. Seperti di foto yang tadi, bahwa saya ketika masuk di sebuah komunitas ya, saya anggap ini komunitas yang baru, di mana kebanyakan teman-teman saya sudah lama terjun di affiliate marketing. Dan kalau saya sih memang sudah pernah tapi tidak fokus, dan sekarang mencoba untuk fokus menjadi untuk saat ini saya sedang berusaha untuk fokus di situ ya, di samping pekerjaan saya juga gitu. Jadi saya tidak mau meninggalkan pekerjaan utama saya. Dan disinilah proses belajar itu teman-teman. Nah, ketika kita masuk di sebuah komunitas, kita nggak bisa langsung menyombongkan diri ya, menceritakan kehebatan kita gitu. Itu sama sekali nggak bermanfaat. Karena apa? Karena orang yang mau belajar mendengarkan itu jauh lebih dihargai daripada orang yang menyombongkan diri gitu.
Dan kebanyakan orang-orang sukses itu dia mau lebih banyak mendengarkan, dia mau melihat ya, dia juga mau merasakan gitu. Jadi itu sangat bisa saya rasakan ketika saya masuk di sebuah komunitas baru, teman-teman baru, saya mencoba mendengarkan dulu ya. Karena kan saya mau mengumpulkan informasi, saya mau cari tahu ya, mengumpulkan data gitu. Dan kemudian yang perlu dilihat adalah kita melihat bagaimana cara penyampaian mereka, kita melihat bagaimana mereka melakukannya, dan kita bisa ikut merasakan, wah ternyata untuk menjalani sesuatu ya, bisnis online itu perlu effort yang luar biasa. Jadi jangan lihat income earningnya berapa, tapi coba kalian menggali lagi apa effort yang sudah mereka lakukan. Jadi nggak heran yang namanya workshop itu mahal biayanya ya. Dan untuk itu kita langsung ke selanjutnya. Ini juga merupakan salah satu proses dari melakukan riset, yaitu competitive analysis. Saya coba jelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini ada seorang bapak yang membawa kaca spion yang besar ya. Kita anggap saja ini sebuah kaca spion di mana kegunaannya bisa melihat objek yang ada di belakang. Nah, tapi kaca spion ini saking besarnya, bapak ini tidak bisa melihat ke depan, sedangkan dia sedang berjalan maju ke depan ya, di atas sebuah kendaraan bermotor. Nah, ini pasti menyulitkan kita untuk maju, karena kita nggak bisa lihat apa yang ada di depan kita, sedangkan kita sedang menuju ke depan, ya kan? Jadi lebih penting mana? Oke, nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ada kaca spion di atas dan di bawah. Nah, kaca spion mana yang tepat? Yang tepat adalah yang bagian bawah. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat di bagian atas itu bukan kaca spion ya, itu hanya kaca biasa aja, cermin, di mana objeknya bisa terlihat lebih banyak, cakupannya juga lebih luas, tapi kita nggak bisa fokus. Bener nggak? Ketika kita berkendara, kalau kita menggunakan kaca cermin ini ya nggak ada gunanya. Tapi ketika kita menggunakan kaca spion yang sebenarnya, kita bisa melihat lebih fokus objek yang terdekat dengan kita. Kalau di bisnis online, objek yang terdekat dengan kita adalah diri kita sendiri, ya, perusahaan kita, bisnis kita, dan juga kompetitor kita. Jadi, yang perlu teman-teman perhatikan adalah dari ilustrasi ini, dengan kaca spion kita bisa melihat keberadaan dari kompetitor, ya. Kita nggak mau kalah dari kompetitor, bukan? Nah, jadi kita harus memeriksa diri ya, introspeksi diri, kekurangan kita di mana, kelebihan kita apa. Kemudian kompetitor juga begitu, kita lihat kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, dengan demikian kita bisa menjaga jarak, kita bisa ngelambung juga ya, kalau naik kendaraan bermotor kita bisa ngelambung. Nah, itu ngelambungnya pun bisa cepat, bisa juga lambat. Kita harus hati-hati jangan sampai terjadi tabrakan. Nah, itu dia gunanya dari kaca spion. Nah, berarti dengan demikian kita punya strategi. Apa gunanya strategi itu? Nah, strategi bermanfaat agar kita tahu action kita selanjutnya apa. Nah, dari proses ini adalah sebuah planning ya, atau rencana. Jadi teman-teman, yang namanya strategi itu penting banget. Seperti misalnya teman-teman ingin memenangkan sebuah pertandingan atau perang, ya, memenangkan sebuah perlombaan, teman-teman harus punya strategi. Salah satunya adalah dengan melakukan riset. Nah, ini termasuk dalam strategi. Dengan kita punya strategi, kita bisa action untuk ke tahap selanjutnya. Nah, setelah kita melakukan research, apakah informasi yang sudah kita kumpulkan itu kita gunakan semuanya? Kalau kita gunakan semuanya, kita akan overload ya. Nah, pasti kita akan memilah mana yang kita prioritaskan, mana yang belum kita prioritaskan. Jadi, ibaratnya seperti membersihkan beras ya.
Kalau sekarang sih teman-teman mungkin taunya makan nasi itu udah bersih aja. Nah, tahu nggak kalau sebelum beras itu bersih ya, itu ada orang yang membersihkannya. Misalnya ibu-ibu ini ya, yang terlihat gambar, atau mungkin asisten rumah tangga kita yang membersihkannya, gitu. Atau ibu kita yang membersihkannya. Jadi teman-teman sebelum beras itu dicuci, itu harus dipilah dulu dengan cara seperti ini yang terlihat di gambar ya. Nah, ini memang cara tradisional, tapi sampai saat ini masih dilakukan, dan ini juga dilakukan oleh ibu saya. Dan saya juga sih kalau masak nasi ya melakukan hal seperti ini gitu. Dan ini ada manfaatnya juga teman-teman. Jadi kotoran-kotoran dari beras ya, misalnya biji, kemudian kulitnya ya, atau ada binatangnya, itu bisa terlempar keluar gitu. Jadi ini memudahkan buat yang mau makan nasi bersih. Nggak mungkin dong kita mau makan nasi yang ada batunya kan, atau ada binatangnya. Nah, jadi tujuannya adalah seperti itu. Nah, ketika kita membuat suatu research ya, melakukan research, itu karena kita punya tujuan teman-teman. Jadi para pengusaha sukses ya, pebisnis online, mereka melakukan research sebelumnya karena mereka sudah ada tujuannya, goalnya sudah ada. Mereka sudah setting goalnya, membuat perencanaan, dan itu termasuk dalamnya adalah strategi, kemudian action ya, get to work, kemudian stick to it. Ini maksudnya adalah mereka konsisten, karena nggak bisa ketika kita melakukan riset kemudian berhenti begitu aja, enggak. Tapi ketika riset dilakukan, kita action dan evaluasi, kemudian kita melakukan analisa kembali, dilakukan lagi planningnya apa, dievaluasi, dan itu harus konsisten sehingga goal yang dicapai itu bisa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ya. Itu tergantung dimana kita konsistennya, kedisiplinannya ya. Saya juga ya bisa dibilang saya kurang disiplin juga sih kadang-kadang, tapi saya berusaha untuk bisa mengatur jadwal lebih baik lagi ya. Jadi harus ada skala prioritasnya teman-teman. Nah, kenapa kita harus melakukan riset? Salah satunya adalah kita bisa tahu produk kita ini mau dijual buat siapa, ya kan? Jadi target market kita yang spesifik itu seperti apa sih? Jadi teman-teman harus tahu juga. Jangan sampai kita sudah mengumpulkan traffic, tapi ternyata tidak ada pembelinya, atau pembelinya hanya sedikit. Nah, bisa jadi traffic itu tidak potensial gitu ya, kurang potensial. Dan ini adalah quotes yang bagus teman-teman, bahwa ketika kita menjual produk ya, menawarkan produk kepada orang lain itu membeli bukan karena apa yang kita lakukan, tapi mereka punya rasa ingin tahu kenapa kita menjual produk itu ya, kenapa kita melakukan promosi produk itu. Mereka ingin tahu gitu, bukan karena kita menjual gitu, enggak, tapi karena itu produk itu benar nggak ya, itu benar-benar berhasil nggak ya produknya, kualitasnya bagus nggak ya. Nah, seorang model iklan pun begitu. Misalnya seorang artis ya, menjadi bintang iklan sebuah produk atau sebuah jasa. Teman-teman pasti bertanya-tanya dalam hati, kenapa sih dia mau ya? Apa karena bayarannya atau memang produknya bagus? Apalagi jika artis itu dengan sangat percaya diri, kemudian sangat meyakinkan bahwa produk itu berkualitas baik, pasti teman-teman ingin beli, benar nggak? Nah, dan juga dengan melakukan riset teman-teman, kita itu mengumpulkan informasi ya, pengetahuan, dan ini berguna untuk mempertahankan, membina yang namanya customer itu. Karena saya nggak bilang gampang juga ya untuk bisa mendapatkan customer, tapi jauh lebih sulit ketika kita mempertahankan customer yang loyal, customer yang potensial. Karena yang namanya marketing, yang namanya bisnis, itu persaingan nggak ada berhentinya. Jadi mungkin teman-teman sudah merasa puas, tapi sebaiknya jangan
cepat berpuas diri karena yang namanya persaingan di dalam marketing dan bisnis itu berjalan terus ya. Jangan sampai nanti ketinggalan kereta. Bisa jadi customer kita digait sama kompetitor. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak ya untuk atensinya. Jika ada pertanyaan bisa langsung inbox saya di facebook.com/jeng.com, bisa di add. Berhubung saat ini friendly saya belum sampai 5.000, berarti masih ada kesempatan buat teman-teman. Dan jika teman-teman berminat bisa kasih jempolnya di fanpage saya di facebook.com/jenglist ya. Dengan sukarela aja loh, saya nggak maksa, oke? Oke, terima kasih banyak buat atensinya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sukses dan tetap semangat ya. Bye!